Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima al-khatim lima sabaqa nasiraka bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk bersaksi bahwa tiada ada kesesembahan yang benar melainkan Allah semata, dan Muhammad adalah utusan Allah. Beliau juga menjelaskan kepada mereka bahwa kalimat ini adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Beliau juga memperingatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala jika mereka tetap berada dalam kesyirikan dan tidak mau beriman kepada ajaran yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan pula bahwa meskipun beliau adalah seorang rasul, beliau tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab dan tidak bisa menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Demikian seruan umum yang beliau sampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan seruan khusus. Beliau bersabda, "Wahai sekalian penduduk Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah, selamatkan diri kalian dari neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat sedikit pun untuk kalian, dan aku tidak bisa menghindarkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat sedikit pun untuk kalian. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Kursai, selamatkan diri kalian dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat sedikit pun untuk kalian. Wahai Bani Abdu Syams, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Sungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat sedikit pun untuk kalian. Wahai Bani Hasim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat sedikit pun untuk kalian, dan aku tidak bisa menghindarkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Mintalah hartaku sesuka hati sesuka kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menghindarkanmu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah, aku tidak bisa menghindarkanmu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang engkau suka. Selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak bisa menghindarkanmu dari azab Allah sedikit pun. Hanya saja kalian memiliki hubungan rahim dan aku akan menyambungnya sesuai haknya. Setelah beliau menyelesaikan peringatan itu, orang-orang membubarkan diri. Tidak ada riwayat menyebutkan bahwa mereka menampakkan penentangan atau memberi dukungan atas apa yang mereka dengar, kecuali riwayat tentang Abu Lahab yang menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan buruk. Ia berkata, "Celaka kamu sepanjang hari, apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami?" Maka turunlah ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." Surah Al-Lahab ayat 1. Adapun mayoritas Quraisy, mereka seakan terkejut keheranan ketika secara tiba-tiba mendapat peringatan semacam itu, dan mereka tidak kuasa mengambil sikap apapun untuk meresponnya. Namun setelah mereka pulang ke rumah, jiwa mereka merasa tenang. Beberapa saat kemudian mereka baru sadar dari keterkejutan itu. Lantas mereka menyombongkan diri, bahkan menanggapi dakwah dan peringatan itu dengan peremehan dan olok-olokan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati para pemuka Quraisy,
Mereka melontarkan ejekan dengan mengatakan, inikah orang yang diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul? Apakah mungkin seorang putra Abu Kabsah diajak bicara dari langit dan perkataan-perkataan menyakitkan semisalnya? Abu Kabsah ialah nama salah satu kakek beliau dari jalur ibu. Ia meninggalkan agama Quraisy lalu memeluk agama Nasrani. Sementara Nabi Muhammad SAW juga menyelisihi agama Quraisy, maka orang-orang Quraisy itu menisbatkan beliau kepada kakeknya dan menyerupakan beliau dengannya sebagai bentuk celaan, perendahan dan ejekan untuk beliau. Nabi Muhammad SAW terus melanjutkan dakwahnya. Beliau mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Beliau membacakan kitab Allah kepada mereka dan menyeru mereka seperti yang diserukan oleh rasul-rasul sebelumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Surat Al-A'raf 59. Rasulullah SAW melakukan ibadah kepada Allah terang-terangan. Di hadapan mereka beliau juga mendirikan sholat di teras Ka'bah pada siang hari dan disaksikan oleh banyak orang. Hasilnya dakwah Rasulullah SAW mulai diterima oleh sebagian orang, satu persatu mulai masuk ke dalam agama Allah. Lalu muncullah keretakan hubungan dan saling benci antara keluarga orang-orang yang telah masuk Islam dengan mereka yang belum masuk Islam. Kaum Quraisy bermusyawarah untuk menghalangi dakwah Nabi agar tidak sampai ke jamaah haji. Orang-orang Quraisy merasakan kedongkolan dan kekhawatiran melihat perkembangan dakwah Nabi. Padahal tidak lama lagi waktu ibadah haji segera tiba. Mereka khawatir jika nanti para jemaah haji akan mendengar dan terpengaruh dengan dakwah Rasulullah SAW. Para tokoh mereka pun segera berkumpul dan mendatangi Al-Wahid dan Al-Mughirah. Ia adalah orang paling tua dan paling dihormati di kalangan mereka. Al-Wahid dan Al-Mughirah berkata, wahai sekalian Quraisy, sebentar lagi musim haji akan tiba. Pada saat itulah para utusan orang-orang Arab akan mendatangi kalian. Dan mereka telah mendengar kabar tentang anggota kabilah kalian. Muhammad segera sepakati satu hal tentang dirinya, dan jangan sampai kalian berselisih sehingga menyebabkan pernyataan kalian tentang dirinya Muhammad bisa saling terkoordinatif. Mereka berkata, engkau saja memulai. Katakanlah pendapatmu untuk kami supaya bisa kita jadikan pegangan. Ia menjawab, tidak, utarakan pendapat kalian, aku akan mendengarkan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.